turntable. Ini adalah salah satu turntable ya. Ini adalah salah satu dinamo ya. Turntable ini menggunakan direct drip ya. Direct drip, jadi tidak menggunakan karet atau dinamo di samping ya. Ini di tengah seperti kipas angin ya. Jadi center asnya dia untuk pinyil atau piringan hitam. Ini salah satu tutupnya ya. Dia ada magnetnya. Nah, ini untuk kita coba pasang. Nah, ini adalah pasangannya. Cukup lancar ya, teman-teman. Nah, kami di sini akan merestorasi ya. Ini Marantz 6300 merestorasi karena suaranya di kepala head cell-nya dia ada pin. Pin itu tidak berfungsi salah satu ya. Jadi tidak kontak. Nanti akan saya restorasi untuk menyeluruh, juga untuk speednya dia turun naik ya, kecepatannya. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat ya. Jadi mengayun. Oke teman-teman, ini adalah salah satu platernya. Dia masih menggunakan merek Marantz, yaitu California USA. Jadi Marantz ini mungkin masih diproduksi di Amerika ya, sesuai dengan platernya ya, ada labelnya. Jadi tidak bisa dipalsukan karena dia di semacam hurufnya timbul ya. Nah, kita coba pasang platernya. Nah, ini pasangannya ya. Nah, ini adalah salah satu karet atau rubber ininya ya, untuk penahan pinyil ya. Jadi biar tidak kepleset ya. Nah, ini udah terpasang, jadi bisa dipergunakan bolak-balik ya. Kami akan sedikit membahas turntable ini karena akan direstorasi mulai dari kepala arm. Dia tidak kontak ya. Di dalam kepala arm itu ada pin, ada 4 pin, ada plus kiri kanan dan ground kiri kanan. Salah satunya tidak berfungsi. Nah, kami coba untuk mutar, untuk perputaran motor jadi tidak stabil ya. Jadi perlu restorasi. Nah, kami akan membuka salah satu ini ya, RC apa ya, jacknya ya, konektor kepala arm ya. Nah, di sini kepala armnya yang satu dia tidak berfungsi ya, pernya ya. Di situ ada per semacam pegas, jadi kalau ditusuk dia semacam suspensi ya. Nah, jadi yang satu tidak berfungsi, akhirnya saya menggantikan dengan copot dari arm yang lain ya. Kebetulan untuk diameter dan lubang bautnya sama ya. Cuman yang baru dia menggunakan baut 2, yang aslinya 1. Jadi yang satu tidak terpakai. Kebetulan ukuran diameter dan panjangnya, lebarnya sama ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kami dicoba dulu bautnya ya, derat-deratnya ternyata sama ukurannya. Jadi bisa dipergunakan ya. Nah, ini salah satu yang panjang ini pinnya, dia kalau ketusuk nggak balik lagi ya, yang 3 balik lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau nggak ditusuk dia keluar. Jadi kalau tusuk head seal dia akan ke dalam. Jadi ada per ya, semacam pulpen ya. Nah, kami menggunakan untuk sambungan, menggunakan untuk timah yaitu WBT ya. WBT ini cukup terkenal, jadi biar suaranya atau aliran signalnya lebih bagus ya daripada timah-timah umumnya. Nah, ini udah terpasang ya teman-teman yang baru. Nah, baru dimasukkan separuh sebagian. Nah, ini untuk udah dimasukkan semua ya. Nah, kami akan pasang bautnya ya, atau murnya ya. Ternyata cocok, udah pas ya, jadi masih bisa dipergunakan. Nah, kebetulan arm ini udah dibuka-buka, kami mendapatkannya kondisi bekas, jadi mungkin ada kesalahan di dudukan pegangan arm yang bawahnya ya. Jadi baut-bautnya di depan. Jadi untuk mengencangkan
agak susah. Nah, kami sengaja dipindahkan ke belakang untuk mengencangkan bautnya biar untuk mempergunakan obeng-obengnya lebih mudah ya. Ditaruh, diputar di belakang. Nah, di sini kami akan membuka arm karena keganjel atau kabelnya cukup terbatas, jadi terpaksa dibuka ya. Untuk kabelnya dilepas dulu, jadi armnya mempermudah perbaikan. Jadi dilepas dulu kabel-kabelnya, nanti armnya bisa diangkat. Jadi nah ini untuk stick armnya dia agak goyang ya. Ternyata sudah goyang. Nah, ini baut-bautnya ada di bawah ya, ternyata di bawah. Setelah itu kami kencangkan, tidak berpengaruh ya. Dikencangkan bautnya, setelah dibuka dikencangkan. Akhirnya kami menggunakan salah satu lem ya, lem power glue. Nah, ini untuk ini ya, untuk naik turun armnya ya. Seperti down dan up ya. Nah, kami di sini melepas salah satu kabel-kabel yang di dalam arm ya. Karena kabelnya terbatas, pendek, jadi armnya tidak bisa dilepas ya, mentok ya. Dan kalau dipaksakan, kabel tersebut kemungkinan bisa putus karena cukup halus dan diameternya kecil ya. Nah, untuk meluruskan pemasangan tinggi rendahnya kami ukur menggunakan salah satu alat ukur ya. Jadi supaya pengukurannya sama tingginya ya, atau horizontal ya. Nah, biar sama ya tinggi rendahnya. Namun kami akan dilebihkan ya ketinggian dudukan armnya lebih tinggi, antara 2 mili, kurang lebih 2 mili, karena untuk penggantian cartridge tiap merek dan model beda-beda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi kami untuk antisipasi, untuk di depannya pas head cell-nya lebih rendah sedikit ya, sekitar kurang lebih 2 mili ya. Jadi untuk antisipasi apabila pergantian cartridge, jadi cukup aman ya, jadi agak turun sedikit. Nah, ini untuk ketinggian antara yang depan sama yang belakang biar sama ya. Nah, udah terpasang ya teman-teman, ininya ya udah terpasang. Untuk naikin atau turunnya di sini ada space ya, ada space sedikit, jadi biar tidak mengganjal sama arm. Nah, ini sebagai patokan ya, kami kosongkan, saya tes menggunakan kertas ya. Nah, untuk pemasangan udah selesai ya, kami coba naik turunnya, jadi ada space ya. Nah, ini sudah berfungsi ya. Sebelumnya tidak berfungsi, jadi kami mendapatkan turntable ini cukup tantangan ya, jadi tidak normal. Namun setelah bongkar-bongkar, ternyata armnya sudah diperbaiki sama bengkel lain, namun pemasangannya finishingnya tidak sampai selesai ya. Nah, udah selesai ya teman-teman. Untuk pemasangan armnya menggunakan kepala armnya yang baru ya. Nah, ini untuk dinamonya ya, dia direct drip ya, menggunakan spoolnya cukup rumit, banyak lilitan-lilitan. Dia ada semacam dioda Zener 3 dan menggunakan magnet ya.
Kali ini untuk tahap kedua kami memperbaiki, yaitu eh, semacam dinamonya ya, dinamo atau mesin. Nah, ini menggunakan transistor D313 dan ini menggunakan beberapa elko dan resistor ya. Namun di sini kami telah memperbaiki, yaitu baru menggunakan resistor ya, yaitu 0,7, 1 mikro dan 202 dan 100 mikro ya, 50 volt. Kami perbaikan ini bertahap ya, jadi tidak semua diganti. Jadi menurut kami yang penting-pentingnya dulu ya. Nah, ini menggunakan transistor 2P1M. Kami menggunakan komponen baru, yaitu berdasarkan membaca skema ya. Nah, untuk pergantian udah selesai ya, namun tidak divideokan ya. Nah, ini video ini kami dibuat hanya berdasarkan sebagai keterangan aja ya, biar teman-teman kalau memperbaiki basicnya seperti ini. Nah, ini kami ikat biar tidak armnya tidak, apabila dibulak-balik tidak berantakan ya, atau tidak kebanting kiri kanan ya, karena cukup bahaya ya apabila ada cartridge-nya atau jarumnya bisa bergeser atau bisa penyok. Nah, ini waktu di perbaikan, jadi bandulnya ya, bandul arm dibuka ya, karena cukup bahaya, karena cukup berat. Nah, untuk timbangan kami menggunakan feeling ya, kira-kira lebih berat berapa gram gitu, karena kami sudah terbiasa, jadi tidak menggunakan alat ukur timbangan digital, hanya feeling aja ya. Jadi tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan ya, karena setiap head cell atau cartridge itu beratnya beda-beda. Nah, ini untuk menunjukkan pengaturan pitch ya, untuk speed ya. Misalnya 45 kita bisa diatur, atau 33 ya, kita bisa diatur ya ininya, kecepatannya atau kelambatannya ya. Nah, jadi 45 ke 45. Nah, ini 33 ke 33 ya. Jadi masing-masing switch volumenya, pitch-nya beda-beda. Nah, ini untuk perpindahan RPM ya. Jadi di sini tinggal memijit, kita menggunakan RPM 3333. Nah, ini untuk up atau down ya. Ini untuk bisa manual, bisa auto. Jadi kalau dipijit auto dia. Kami memperbaiki turntable ini bertahap ya, jadi tidak semuanya. Nah, kita coba, udah berputar ya, udah berputar. Namun di sini belum dites menggunakan audio. Nah, kita tes lagi ya. Nah, udah berputar ya, udah berputar, dan ininya strobonya udah menyala ya. Nah, di sini untuk pemasangan head cell-nya ya, atau cartridge-nya, dia harus lurus ya, dari bawah ke atas. Jadi supaya tidak miring ya, ini supaya lurus ya. Kami pemasangan ini hanya menggunakan feeling aja ya. Namun kalau lebih bagus bisa diukur dengan penggaris L ya. Nah, pemasangan udah selesai ya. Nah, kita akan coba untuk audionya ya. Oke teman-teman, kita akan coba menggunakan amplifier, dan kami akan mencoba antara pinyil 33 dan 45 ya. Jadi untuk uji coba aja ini ya, untuk pengetesan. Yang besar 33 dan yang ini 45 ya, RPM-nya ya. Nah, RPM 45. Nah, yang ini 33. Bisa dilihat ya videonya ya, 33,5.
33 1/3, dan ini yang tengah RPM-nya 45. Di sini kami akan mencoba jadi tidak cabut pasang ya pinilnya ya. Jadi cukup praktis. Kita coba RPM 33 dan kita pindahkan ke 45 ya RPM-nya. Jadi makanya kami ditumpangin ya pinilnya. Nah, untuk sementara kami menggunakan 33. Kita 33 ya. Oke teman-teman, kita coba langsung ya. Cekidot. Nah, armnya kita langsung pasang ya. Turntable udah berputar. Kita besarkan pelan-pelan volumenya ya teman-teman. Di sini ada sedikit mengayun ya, karena komponennya belum ada semua ya, baru sebagian. Namun udah mulai beranjak normal ya. Nah, kali ini 33 ya, saya pindahkan ke 45 ya. 45 dan akan dipindahin ke pinil RPM 45 ya. Jadi kecepatannya berbeda. Ini untuk potensionya ya. Misalnya menggunakan speed 45, potensionya bisa diatur di pitch 45 ya. RPM 45 pinilnya kita pindahin ke 33. Dia suaranya lebih cepat ya. Mesti dipindahin. Nah, dicoba ya. Jadi untuk RPM 45 lebih cepat ya. Jadi pasangannya pinil 45, jadi RPM-nya 45. Jadi pas. Apabila dipindahkan ke RPM 33, pinilnya dia speednya lebih cepat. Pinil menggunakan 33, pindahin ke 33 ya, sebelumnya 45. Jadi suaranya normal ya, karena sesuai dengan kecepatannya ya. Udah lumayan bagus ya. Sementara untuk 33 ada sedikit mengayun ya. Jadi karena komponennya belum semua, jadi perbaikan ini belum selesai ya. Ini hanya menyembunyikan baru 90% ya. Tadinya tidak bunyi karena kepala armnya tidak kontak ya dengan pin-pin yang di headset. Sekarang udah bunyi, tinggal sedikit lagi. Untuk turntable RPM-nya 33, dia menggunakan pinil 45, suaranya lambat ya. Mesti kecepatannya dipindahkan ke 45 baru normal kembali.
teman-teman untuk sedikit pengetahuan tentang restorasi atau rekap ya. Terima kasih banyak. Kita saksikan video berikutnya ya.